warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari book chapter kami yang berjudul Penentuan Antrian Lagu pada Pemutaran Musik Online Spotify Menggunakan Algoritma Squeezer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Nur Aliasyari, lalu ada teman saya, Dia Santika Kusumah, Fitri Ambarwati Wibowo, dan Muhammad Raka Mugni Mubarok. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai latar belakang dari penentuan antrian lagu pada musik online Spotify menggunakan algoritma Squeezer ini, yaitu perkembangan musik di dunia saat ini sangat pesat kemajuannya. Hal ini dimanfaatkan para inovator untuk membuat berbagai macam platform pemutar musik online sejalan dengan perkembangan smartphone yang kian meningkat. Nah, teman-teman, kali ini aku mau menjelaskan pemutar musik dari masa ke masa. Kenapa musik? Karena musik adalah salah satu hiburan yang paling populer di manusia. Generasi pertama ada fonograf. Menurut KBBI, fonograf adalah alat untuk menghasilkan bunyi lewat getaran sebuah jarum, mengikuti galur spiral pada permukaan piringan hitam atau silinder yang berputar. Fonograf ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1877 dan dijual secara komersial antara tahun 1890 sampai 1925. Thomas Alva Edison menemukan fonograf saat muncul keinginannya untuk bisa merekam percakapan dan memutar ulang hasil percakapannya tersebut. Pada 1906, Edison meluncurkan serangkaian pilihan musik kepada publik melalui perusahaannya National Phonograph Company. Masyarakat dunia mulai mengenal dan menikmati alat ini. Edison dan perusahaannya pun mengembangkan fonograf dengan tujuan bersaing di pasar rekaman populer. Dan ini merupakan salah satu perkembangan yang sangat luar biasa pada masa tersebut. Ini contoh lagu yang diputar di fonograf. Nah, yang kedua adalah gramofon. Menurut KBBI, gramofon adalah mesin untuk memproduksi suara dan musik yang direkam pada piringan hitam. Gramofon ini merupakan salah satu perkembangan dari fonograf yang dibuat oleh Emil Berliner dan menggunakan piringan sebagai media rekamannya. Piringan ini berisi lagu yang berputar ketika dimainkan dalam gramofon dan dibuat pada tahun 1887 oleh Emil Berliner. Ini adalah contoh musik dari gramofon. Lalu selanjutnya ada radio AM atau FM. Sebenarnya sampai sekarang radio ini masih cukup sering digunakan untuk memutar musik. Musik yang terus mengalami perkembangan setelah gramofon dengan piringan hitamnya juga bisa didengarkan melalui radio. Pada era 1900-an, radio sudah mengumumkan siarannya, namun hanya berkaitan dengan informasi peperangan. Setelah Perang Dunia I selesai, radio memerankan peran yang lebih kaya. Lagu-lagu berhasil diputar dan diperdengarkan, sampai akhirnya pada 1954, IDIA, salah satu perusahaan, menghadirkan radio. Ini salah satu musik yang dipendengarkan di radio. Yang selanjutnya ada pita kaset. Alat pemutar musik terus berkembang setelah hadirnya transistor radio. Industri musik terus menghadirkan inovasi terbaiknya. Lalu pada 1963, Philips berhasil mengeluarkan kaset audio yang mampu menyimpan musik di dalam pita. Kehadiran pita kaset ini mampu menghiasi dunia musik di samping transistor radio dan piringan hitam. Ini adalah salah satu musik yang didengarkan di pita kaset. Yang selanjutnya ada Walkman. Walkman muncul sebagai pencerah di era berkembangnya pita kaset. Alat ini diluncurkan oleh perusahaan asal Jepang yaitu Sony. Dengan Walkman, kaset dapat diperdengarkan di perangkat portable. Untuk mendengarkan musik, pengguna cukup menggunakan headphone sehingga suara tidak mengganggu orang lain. Walkman sendiri menggunakan baterai sebagai tenaga untuk memutar musiknya. Dan ini salah satu musik yang diperdengarkan di Walkman. Kemudian ada CD player dan Discman.
Nah, ini cukup populer pada saat itu. Pada masa selanjutnya, teknologi ini dibarengkan dengan hadirnya pemutar musik untuk alat cakram atau CD player. Sama seperti perangkat audio yang menggunakan kaset, bedanya perangkat ini menggunakan cakram dan tak lagi memutarkan suara dari pita, sehingga lebih simpel. Selain CD player, Sony kemudian memperbarui generasi Walkman dengan merilis CD player dalam perangkat portable yaitu Discman. Seperti itu bentuknya. Ini adalah musik yang dapat didengarkan di Discman. Selanjutnya ada MP3 player, iPod, dan aplikasi. Inilah teknologi pemutar musik yang lebih modern, lebih simpel, dan mudah dibawa kemana-mana. Kini pengguna tak usah membawa kaset dalam jumlah banyak, karena lagu sudah bisa tersimpan dalam MP3 player tersebut. Perangkat ini kali pertama muncul pada 1998 dengan nama MP-Man yang dihadirkan oleh perusahaan asal Korea. Setelah itu bermunculan alat pemutar musik portable lain dalam bentuk yang lebih mini. Apple kemudian memperkenalkan iPod pada 2001, namun Apple tak menggunakan format MP3, umumnya menggunakan WAV atau yang sering disebut WAV. Kini musik bisa dinikmati dalam berbagai fitur dan format. Smartphone juga menghadirkan beberapa aplikasi yang mampu membuat musik lebih mudah untuk dinikmati, baik itu gratis atau aplikasi berbayar. Salah satunya adalah Spotify yang akan kita bahas selanjutnya. Dan yang akan kelompok kami bahas adalah aplikasi Spotify sebagai pemutar musik online yang memiliki fitur rekomendasi sistem penentuan antrian lagu. Sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai apa itu aplikasi. Pengertian aplikasi secara istilah adalah program yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju aplikasi tersebut. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Seperti yang pertama, menurut Jogianto Hartono, aplikasi merupakan sistem yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang terpadu dengan menggunakan sarana komputer sebagai sarana penunjangnya. Yang kedua, menurut Jack Febrian, aplikasi merupakan program siap pakai yang digunakan manusia dalam melakukan pekerjaannya menggunakan komputer. Selanjutnya ada pengertian algoritma. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma dapat juga diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Algoritma dapat disajikan dalam dua bentuk, yang pertama dalam bentuk tulisan atau bahasa, dan yang kedua dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada algoritma squeezer. Squeezer merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data atau clustering sekumpulan data bertipe kategorikal. Squeezer secara berulang membaca tiap pasangan data atau tuple dari kumpulan data satu persatu. Saat pasangan data pertama dibaca, akan dibuat kelompok data cluster yang baru. Pasangan data berikutnya akan dimasukkan ke dalam kelompok data yang sudah ada atau ditolak oleh semua kelompok yang ada, sehingga membentuk kelompok baru berdasarkan fungsi kemiripan yang diberikan antara kelompok dengan pasangan data. Selanjutnya ada pengertian Spotify. Spotify adalah sebuah platform musik online yang menjanjikan hiburan musik legal secara online atau streaming. Lagu yang disediakan bagi para pendengar merupakan lagu resmi yang memiliki hak cipta. Spotify menyediakan jenis lagu dari berbagai genre dan meliputi artis lokal maupun artis luar negeri. Berikut adalah tampilan Spotify pada PC dan tampilan Spotify menggunakan handphone Android. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan Spotify? Tentunya pemutar musik online Spotify ini memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan pemutar musik online lainnya. Untuk kelebihannya, menggunakan memori yang cukup ringan, tampilan yang sederhana namun terlihat cukup elegan, mudah digunakan, mudahnya sinkronisasi antar perangkat, dan memiliki tanggal lagu yang cukup update. Untuk kekurangannya, tidak semua musik memiliki lirik, dan untuk pengguna yang tidak premium, tidak bisa mendengarkan lagu dari handphone dari awal lagu hingga akhir lagu, atau biasanya hanya preview lagunya saja. Hubungan algoritma dengan penentuan antrian lagu pada pemutaran musik online. Penentuan menggunakan algoritma item-based collaborative filtering. Sistem ini adalah salah satu sistem yang mampu memberikan rekomendasi data berdasarkan prediksi dari nilai kemiripan antara item. Metode clustering untuk mengelompokkan data yang mirip antara satu sama lain adalah salah satu cara untuk meningkatkan akurasi dan jumlah rekomendasi. Proses
Clustering pada penelitian ini diterapkan menggunakan algoritma Squeezer. Saat pasangan data musik pertama dibaca, akan dibuat kelompok data atau cluster baru. Pasangan data musik berikutnya dimasukkan ke dalam kelompok data yang sudah ada atau ditolak oleh semua kelompok yang ada sehingga membentuk kelompok baru berdasarkan fungsi kemiripan yang diberikan antara kelompok dengan pasangan data musik tersebut. Nah, maksudnya adalah pemutaran musik online itu memberikan rekomendasi lagu kepada kita sesuai dengan lagu yang kita dengarkan, yaitu melakukannya dengan mencocokkan lagu yang kita dengarkan. Misalkan kita mendengarkan lagu bergenre pop, maka kebanyakan rekomendasi yang akan diberikan adalah lagu yang bergenre pop. Misalkan kita sering mendengarkan lagu dari artis A, maka akan diberikan rekomendasi lagu-lagu dari artis A tersebut. Nah, jadi kemiripan antara lagu itu akan menentukan rekomendasi yang diberikan seperti genrenya, artisnya, atau albumnya, ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan musik tersebut. Pada gambar di atas, sistem terdiri dari dua bagian, yaitu bagian klien dan server. Bagian klien berupa aplikasi MP3 player pada Android perangkat yang tugasnya merekam histori lagu dan mengirimnya ke server. Bagian server berupa web service, dan halaman server admin sendiri adalah yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan memberikan rekomendasi komunikasi antara server dan klien dilakukan melalui web service. Sedangkan untuk mengolah data administrator dapat dilakukan melalui halaman admin. Di sini saya akan menjelaskan penerapan algoritma Squeezer pada aplikasi Spotify. Seperti yang sudah dijelaskan, algoritma Squeezer biasanya digunakan untuk mengelompokkan data secara umum. Tetapi pada aplikasi Spotify, data yang digunakan adalah data yang didapatkan dari tag-tag pada lagu. Sebenarnya, pada algoritma Squeezer tidak mempunyai pembobotan rasio untuk masing-masing kategori. Tetapi, dengan adanya sistem, hal ini dapat dimungkinkan. Cara kerjanya adalah sistem melakukan penyesuaian terhadap persamaan algoritma. Nah, persamaan algoritma seperti apa? Yaitu persamaan yang menghitung kemiripan antara lagu yang satu dengan yang lainnya. Karena setiap lagu memiliki tag-tag sebagai atribut pengelompokan yang digunakan untuk acuan mencari lagu, maka akan didapatkan pembobotan untuk masing-masing atribut data atau lagu. Nah, bisa dilihat di sini. R1 yang merupakan rasio bobot atribut artis, lalu ditambahkan dengan R2 rasio bobot atribut album, dan seterusnya. Dengan menggunakan algoritma Squeezer dan sistem, maka akan didapatkan rekomendasi lagu yang sesuai untuk pengguna Spotify. Kesimpulan, Spotify merupakan salah satu aplikasi pemutar lagu online yang terkenal di zaman ini. Spotify menyediakan beberapa fitur aplikasi untuk para penggunanya. Salah satunya yaitu membuat sebuah playlist. Dan untuk sistem rekomendasi lagu, salah satunya adalah dengan menggunakan algoritma Squeezer. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.